Halo semuanya, kembali lagi sama gue Jody di sini. Di kesempatan kali ini gue bakal bahas apa sih itu ISPO. Nah, jadi gue pernah nulis artikel di Instagram Karya Indonesia. Langsung aja kita jadikan ini materi pembahasan. Nah, kita langsung buka. Nah, jadi gue nulis artikel ini di 11 September 2021. Saat itu ISPO masih tergolong baru. Nah, jadi mungkin banyak-banyak dari kalian yang masih bingung ISPO itu apa. ISPO itu adalah Initial Stake Pool Offering. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin yang main saham mungkin tahu Initial Public Offering IPO. Jadi kalau misal saham ada IPO. Terus kalau misal koin misalnya ada ICO, Initial Coin Offering. Nah, jadi offering-offering ini adalah project atau misalkan kalau misal IPO itu kan saham yang memang mau launching awal-awal dan kita ikutan berpartisipasi di sana. Sedangkan untuk ISPO sendiri ini adalah salah satu metode offering yang baru. Jadi dengan cara tuh gimana sih sebenarnya? Jadi kan kalau misalkan ISPO ini kan sekarang berjalan di network Cardano. Jadi dengan cara kita men-staking koin Cardano kita atau ADA kita bisa berpartisipasi dalam project tersebut dan juga mendapatkan token project tersebut. Langsung aja ke halaman selanjutnya. Ini gue ada buat contoh. Misalkan Project X itu melakukan ISO atau ISPO, ya kan? Nah, kalau biasanya nih, mungkin teman-teman tahu kalau pada umumnya kalau kita staking, kita dapat rewards-nya adalah ADA juga. APY setahun staking itu kisaran 4-5%. Nah, sedangkan kalau misalkan ISO atau ISPO, pool parameter, anggapan tuh analogi gampangnya kayak settingan lah, settingan dari pool itu sendiri, bikin kita either dapat ada rewards atau enggak. Nah, jadi balik lagi, kalau misalkan staking kan mungkin kalau kita lihat beberapa stake pool gitu, mereka udah setting supaya kita dapat ada rewards. Nah, kalau ISO atau ISPO, jadi kan mereka justru butuh pendanaan. Nah, karena mereka butuh pendanaan ini, rewards yang seharusnya kita dapat untuk staking itu dikonversikan ke project mereka yang mau mereka launching itu. Nah, jadi ini gue ada tulis analogi gampangnya, ada rewards kita ditukar dengan token project tersebut. Jadi kita nggak dapat ada, dapatnya token misalkan project X. Nah, jadi misalkan ini gue ada bikin sedikit chart sederhana ya. Jadi dari delegasi, jadi maksud delegasi kita kasih ke stake pool X, project X. Nah, seharusnya kan kalau pada umumnya kita dapat nih ada rewards. Nah, tapi ada rewards kita ini yang seharusnya kita dapatkan itu maksudnya dikonversikan sama mereka dengan cara men-setting parameter poolnya supaya mereka dapat ada rewardsnya, kita dapat token dari project itu sendiri. Jadi mereka dapat funding, kita dapat token dan bisa berpartisipasi di project tersebut. Nah, jadi gue juga waktu itu di bulan September 2021 gue juga ada mention bahwa gue yakin nih apa namanya ISO ini bakal jadi salah satu tren gitu loh. Jadi karena saat itu kita kan memang waktu itu masih baru fase-fase Gogen dimana akan ada smart contract. Nah, gue mulai merasa bahwa trennya mulai berubah nih, tendensinya mulai ke arah ISO ISPO sendiri. Bisa dibilang ini adalah salah satu offering yang memang digunakan di network Cardano. Makanya jadi kalau misalkan teman-teman lihat sendiri, mungkin ya per bulan Februari ini banyak banget project-project yang memang apa namanya mengusung tema ISO dan ISPO. Nah, jadi sebenarnya kalau apakah ini scam atau enggak, balik lagi sih bagaimana kita memvetting dan juga mengecek sebuah project tersebut. Bisa dibilang apa namanya kita dapat kesempatan kalau misalkan teman-teman yang main ICO itu kan harus misalkan masuk lewat launchpad atau sebagainya. Sedangkan kalau ini ya kita dengan sederhananya kita staking, nanti token kita langsung di trade off apa ADA rewards kita di trade off dengan token project tersebut gitu loh. Jadi bisa dibilang nggak scam juga. Makanya kita harus melakukan vetting yang benar. Nah ini kalau misalkan teman-teman misalkan main crypto dari 2017 2018 pasti udah tau lah banyak banget kan yang exit scam. Sebenarnya balik lagi di ISO ISPO sendiri kita tetap harus melakukan vetting, kita pelajari dulu projectnya, mereka menjual konsep apa dan sebagainya. Karena chance untuk scam itu tetap ada gitu loh. Kita teman-teman harus aware.
Jadi konklusinya, menurut gue juga ini adalah sesuatu yang sangat inovatif karena memang bisa dibilang kita dengan cara staking kita dapat token yang project lah, token baru gitu loh. Nah, tapi yang memang harus kita asah adalah due diligence dalam project ISO atau ISPO tersebut. Jangan langsung kita makan mentah-mentah aja gitu. Ya, paling itu aja sih teman-teman. Sekian.